Ya, oke. Selamat sore, saudara. Ya, kita bertemu lagi di mata kuliah PBU. Yang hari ini kita akan coba membahas mengenai UAS Anda, ya. Jadi, kedepannya akan saya sampaikan secara lab, ya. Seperti ini, Set. untuk memperhatikan, ya. Betul yang. Sekali lagi, yang baru masuk, mohon mic Elsa, Didik, Arianto, mohon dimatikan mic-nya. Ya. Elsa, Didik, Arianto, mohon dimatikan mic-nya. Oke, ya, terima kasih, saudara. Nah, sebelum saya mulai, saya akan memberi salam kepada Anda semuanya, ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai UAS, ya, tata caranya seperti apa. Yang pertama saya ingatkan kembali, ya, ketika nanti live recording ini sudah berlangsung, saudara diminta untuk presentasi melalui aplikasi Siakat, ya, dan di sana harus ditulis, ya, dan juga ada di YouTube-nya. Ya. Jadi Anda harus tulis nama dan NPM dan kelas, ya. Jadi Anda harus tulis seperti itu, ya. Jadi ditulis nama, NPM, kelasnya. Itu wajib untuk semua karena nanti presensi Anda akan diambilkan langsung dari sistem Siakat melalui pembacaan komentar yang ada yang Anda tulis itu, ya, di sistem. Jadi saudara-saudara dianggap masuk atau mengikuti kelas online ini apabila Anda telah menulis komentar, ya, tersingkat berisi nama Anda itu. Jadi saudara-saudara jangan lalai. Sebentar lagi ini saya akan convert, kemudian saya upload. Saudara-saudara harus masuk ke Siakatnya, ya, masuk ke Siakatnya, dan di YouTube-nya harus sesuai dengan kelas yang masuk saat ini. Ya, ini masuk saat ini atau jumlah yang ada di presensi, gitu, ya. Jadi jangan lupa. Itu prosedurnya dan mesti itu Anda jalankan karena itu wajib hukumnya, ya. Nah, kemudian sekarang nantinya, ya, sambil nanti saya jelaskan gitu, ya. Coba nanti ini dicek dulu, ya. Apakah aplikasi Anda melalui handphone atau apa laptop Anda sudah muncul linknya. Ini saya akan share screen langsung aja. Ya. Jadi mana ya? Ya, siap. Saya butuh monitor dari ketua atau yang lain atau Pak Bu Wakil. Sudah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Muncul? Pak. Sudah, Pak. Nah, ini saya akan tambahkan link, ya. Ini saya add. Ini saya tambah link. Saya add link. Nah, itu dicek di tempatmu loh, ya. Dicek di tempatmu. Apa betul Anda sudah menerima soal dari saya untuk PBO ini? Silakan dicek monitor siapapun yang sudah bisa melihat soalnya. Bisa? Halo? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Coba dilihat dulu. Ya, bisa. Ya, muncul. Untuk kelas PBO sudah muncul, ya? Ada yang sudah lihat? Muncul, Pak. Ya, muncul, ya. Oke. Nah, sekarang kita klik aja, diklik. Sehingga dia akan muncul. Nah, soalnya seperti ini. Ini kok ada yang sharing saya kok
pause ya. Saya share kembali. Ya, oke. Soalnya muncul, teman-teman? Muncul, Pak. Ya, tempatmu ada yang logonya gitar ini ya. Jadi kalau kelas malam ini logonya selalu yang berbau gelap-gelap seperti itu. Malam, menunjukkan malam atau sore ya. Pokoknya itu. Kalau yang kelas pagi saya bedakan untuk apa? BEM-nya itu ya yang kegiatan pagi hari. Oke, saudara sudah? Ya. Sudah menerima semua. Nah, ini cara mengerjakannya. Untuk UAS ini. Yang pertama nanti saudara akan menulis nama, NPM, dan kelasmu. Di sini ya. Ini sifatnya adalah short answer. Ya. Ini pendek aja ini. Singkat, pada jelas. Tidak usah terlalu banyak-banyak ya. Cuma yang ditanyakan aja yang diisi. Dan ini harus diisi, karena ini tanda bintang. Ini artinya require ya. Bintang ini bernilai required. Artinya kalau tidak bisa diabaikan. Kalau ini Mbak abaikan, nanti Anda tidak dianggap mengerjakan langkah berikutnya. Itu Mbak. Paham, saudara? Paham, Pak. Ini singkat ya. Kemudian untuk yang pertama, soal yang pertama adalah ya, jelaskan pengertian menurut Anda, ini konstruktor itu apa? Jadi di sini adalah ada kata menurut saudara. Ada kata menurut saudara. Jadi Anda memahami yang sudah kita kita bahas itu ya. Itu menurut Anda konstruktor itu apa? Gitu ya, Anda pahami. Kalimatnya adalah kalimat Anda saja, jadi kata-katanya silakan Anda menggunakan kata-kata saudara, ya sesuai dengan yang jawabnya ya. Ya. Kemudian berikanlah 2 contoh konstruktor, yang salah satunya nanti bisa berasal dari latihan mingguan, ya. Boleh. Ya. Jadi ketika nanti kita latihan itu pakai di sini sebagai contoh, boleh 1 loh ya. Tetapi yang satunya itu Anda harus membuat sendiri, berbeda dengan contoh yang ada di yang ada di blog saya atau materi yang sudah saya berikan. Begitu. Paham nomor 1, saudara-saudara? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah. Oke, saya lanjut nomor 2 dulu ya, supaya untuk jelas. Kemudian sebut dan jelaskanlah bentuk perulangan dalam Java, ya. Nah, perulangan itu bisa dalam bahasa Inggris ya apa namanya gitu ya. Kalau dalam perulangan dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada ya, tapi istilah dalam Java dia ada. Apakah nama perulangan dalam Java? Istilahnya apa? Nah, setelah itu, gitu ya. Setelah itu Anda diharuskan untuk membuat contoh. Dan kemudian contohnya ini bebas. Yang penting contoh baru ulangan di Java. Bebas contohnya. Ya. Tapi jangan yang ada di ini ya. Yang pernah kita latihan ya, itu monoton namanya ya. Jadi kita inginkan yang latihan tinggal kupas aja Pak, selesai gitu. Enggak. Ya. Saya mau Anda berkreasi ya, yang lebih kreatif lagi. Ya, kan contoh itu banyak ya, tidak hanya itu saja ya. Silakan Anda berkreasi. Nantinya Anda tulis baris programnya itu dalam Luci. Kemudian hasilnya kita screenshot ya, hasil kodenya dan hasil jadi codingnya. Begitu. Nomor 2. Ya, paham, teman-teman? Sudah? Nomor 2? Iya, Pak. Jadi perulangan dalam Java. Nah, terus gampang ini. Terus kehidupan sehari-hari ini memiliki pilihan itu. Ya.
Betul? Ya, Anda kan punya banyak pilihan, gitu ya. Pilihannya banyak, A, B, C, dan sebagainya. Ya. Nah, kita coba terapkan dalam Java. Jadi pilihan-pilihanmu itu kita akan terapkan dalam Java, ya. Sehingga Anda belajar PBO itu ada manfaatnya. Gitu. Belajar PBO itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Gitu ya. Nah, ini. Jadi coba mengadopsi, gitu ya. Coba mengadopsi penentuan pilihan atau decision. Ya. Itu kita coba buat, kita aplikasikan dalam Java. Ya, karena kehidupan ini punya banyak rasa, ya, punya banyak pilihan. Gitu. Nah, lalu gimana Pak? Ya. Nanti saudara membuat program Java, algoritma tentang pilihan itu. Ya. Kalau dalam Java itu berarti saya harus menggunakan algoritma apa? Gitu. Nah, kamu harus melihat pilihan itu berarti apa? Opsional. Gitu ya. Berarti kita akan membuat opsional di dalam Java. Contohnya bagaimana Pak? Ya misalkan, ya, ketika nanti Anda ingin mendapatkan nilai A, ya, atau misalkan Anda menjadi guru saat ini, ya, ingin memberikan nilai siswanya, gitu ya. Jika misalkan nilainya 50, dapat apa? 60 dapat apa? Sampai 100. Ya. Itu ada pilihan. Contoh-contoh pilihan yang bisa Anda terapkan di kehidupan Anda sehari-hari. Ya. Contohnya terserah ya, pokoknya ya. Membuat program primbon boleh Pak? Boleh. Ya, tidak apa-apa. Yang penting tentang pilihan. Jadi nanti programnya akan, jika memilih 1 hasilnya apa? Jika milih 2 hasilnya apa? Atau 1 dan 0 misalkan. Jika 1 apa, 0 apa? Begitu ya. Pokoknya opsional. Ya, yang muncul adalah opsional. Paham teman-teman? Halo? Paham, Pak. Ya. Jadi saudara-saudara diminta untuk membuat program yang bisa menampilkan sebuah opsi atau pilihan. Jadi nanti pertanyaannya mungkin boleh menggunakan parameter enggak? Terserah, boleh. Ya. Enggak pakai parameter ya boleh, pakai parameter ya boleh. Monggo, terserah teman-teman ya. Kalian ini bebas. Yang penting ada output pilihan. Gitu? Ya. Kemudian selanjutnya nomor 4. Nomor 4, saudara. Ini saya buat sampai jam 1:30 malam ini ya. Misalkan mas kita itu ya. Nah, teman-teman akan diminta untuk membuat clean code di sini. Dari baris program di bawah ini. Lalu jelaskanlah alur logikanya dari program ini. Ya, no? Daripada nanti tak kasih outputnya, buatlah program seperti ini kan susah. Ya, no? Nah, sekarang Pak Jerry tidak akan membuat itu. Ini program sudah jadi, ya. Ini program sudah jadi. Mbok ketik persis itu, mbok eksekusi, mbok compile itu, masuk di Blue J dia keluar hasil. Ya, tetapi Pak Jerry tidak menginginkan itunya. Tetapi teman-teman, saya suruh membuat clean code. Clean code itu adalah keterangan yang ada di setiap baris ini. Seperti saya selalu menerangkan PBO kepada Anda itu, ya, di blog saya itu. Di sini kan ada arti baris perintahnya. Baris ini artinya apa? Baris ini artinya apa? Setiap baris ada artinya. Paham, teman-teman? Halo? Seperti latihan kita langsung dalam bentuk coding ya. Nah, Paham, Pak. di dalam nantinya teman-teman akan membuat clean code ini, kasih slash gitu ya. Ini artinya apa? Import Java, util dan scanner itu artinya apa? Public class gunakan if else itu apa? Gitu ya. Slash silakan ketik di sini. Ya, silakan ketik di sini. Kalau ini programnya ada jalankan, seperti ya, jalan, pasti di jalan. Ya. Nah ini program nanti silakan. Ini kan ngitung suku bunga ya, seperti keahlian Anda ya, ngitung bunganya gitu ya. Biaya admin, bunga itu kan
nanti dia muncul. Nah, itu adalah program-program mungkin di fakultas Anda ya. Jadi Anda langsung nanti akan muncul itunya, hasilnya. Jadi output Anda bisa muncul hasilnya berikut bunganya, begitu. Nah, tetapi Pak Jerry ingin kamu menjelaskan alur logikanya ya, alur logika. Ya. Logikanya di prosesnya ini berarti nanti. Oh, saldonya ini saya tambahkan dulu, Pak. Ya. Oh, untuk menghitung suku bunga caranya menggunakan ini dulu, Pak. Nah, ini alur logikanya yang Anda jelaskan. Ya. Oke, mudah ya. Jadi Pak Jerry mintanya adalah alur logikanya, logiknya. Kalau hasilnya nanti caranya gimana, Pak? Ya ini Anda bikin dulu. Ya. Dibikin. Setelah itu dieksekusi. Ya, dikompil, dieksekusi hasilnya, oh hasilnya muncul. Nah, setelah itu Anda jelaskan ini. Garis perintah ini begini, niat-niat apa? Kubik statik final double biaya admin 8.000. Ini artinya apa? Kubik statik final double suku bunga 0,02. Gitu ya. Kenapa alasannya pakai double dan sebagainya? Ya, ini adalah Anda terangkan. Jadi Pak Jerry minta itu. Pak Jerry tidak meminta apa namanya hasilnya atau cara membuatnya. Gitu. Ini sudah tak buat. Tapi nanti mungkin ada soal berikutnya nih, yang dibalik ya istilahnya. Jadi Anda harus membuat hasil jadinya seperti itu. Gitu ya. Ada. Oh, mungkin tidak di kelas ini. Ya. Jadi kelas pagi dan malam berbeda. Tetapi kalau misalkan Anda sudah ngikut kelas ini, berarti nanti Anda akan submitnya di kelas malam loh. Ya. Kelas submitnya ikut di kelas malam loh ya. Jangan pindah di kelas pagi. Oke. Nanti jadi beda soalnya, ya. Ada sedikit perbedaan soalnya. Nanti Anda bisa mengerjakan dua hal yang malah jadi dua UAS nanti Anda kerjakan. Pilihlah salah satu saja. Ya, pilih salah satu saja. Tapi saya suka coding, Pak, ya. Artinya kalau Anda membuat dua UAS itu tetap nilainya 1 gitu ya, bukan 2. Jadi silakan mau membuat satu saja. Oke. Paham, teman-teman? Halo, monitor. Paham, Pak. Ya, Pak. Oke, soal terakhir, teman-teman. 5 saja ya, apa mau banyak ini? Soalnya 5 saja ya. Kita coba, jangan banyak-banyak. Nanti Tidak ngeluh. ya nanti mules ya. Lenger nanti, Pak. Oke, nanti arah nanti ya kita ya. Kita pusing kepalanya ya. Oke. 5 saja ini soalnya, jadi tidak terlalu, saya pikir tidak terlalu membebani Anda ya. Nah, kemudian soal terakhir. Nah, faktorial ini kan semuanya sudah kita kerjakan di latihan. Faktorial dari bilangan asli N adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang atau sama dengan N. Ya. Ini berarti nanti Anda akan membuat program faktorial. Ya. Faktorial nanti akan Anda sebutkan N tanda seru. Ya. Atau disebut juga sebagai N faktorial. Nah, secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Ini rumusnya. Ya, mungkin dari ke 5 soal ini yang paling Anda butuhkan ini ya, keseriusan Anda ya. Jadi N faktorialnya seperti ini, N kali N-1, N-2 dan seterusnya. Nah, kemudian buatlah program dalam Java. Kemudian screenshot hasilnya begitu. Di N faktorial itu. Jadi misalkan N berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, faktornya berapa. Jadi dia akan muncul di sampingnya nanti. Tapi Pak Jerry tidak menentukan itu mau tampilannya gimana Pak, mendatar atau menurun atau bagaimana Pak, terserah. Yang jelas rumusnya ini. Gunakan rumus itu. Oke, itu untuk soalnya. Nah, kemudian saudara-saudara, untuk memperhatikan selalu di submit.
Setelah jawab, disubmit. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, Pak, ini kalau saya kerjakan di online itu tidak bisa ya Pak, gitu ya. Mungkin saya kurang bisa cepat Pak, karena ini kan nggak bisa kita kopas-kopas dari hasil yang sudah saya jadi Pak, kesulitan saya. Gitu. Nah, lalu solusinya bagaimana Pak? Solusinya Anda boleh langsung di print screen, masukkan Word, jadikan PDF. Boleh, boleh. Tapi jawaban di sini harus ditulis. Jawabannya adalah saya tulis di ya, nama Anda itu ya. Namamu siapa misalkan? Nama saya Andi. Jawaban sudah saya tulis di Word, begitu ya. Dan saya serahkan ke ketua. Jadi setiap nanti Anda membuat itu dalam dokumen Word, itu saudara-saudara akan mengumpulkannya ke ketua dulu, baru nanti ketua baru ke saya setelah di zip gitu ya, dikumpulkan. Tetapi begini cara menjawabnya, saudara-saudara. Misalkan ini satu, Anda jawab di sini, dua jawab di Word itu tidak boleh ya. Nanti saya yang pusing cari potongan ini ya, potongan tubuhnya itu bingung ya. Jadi kalau di Word saja. Jadi jawaban saya jawab di Word Pak dan serahkan ketua itu bisa dikopas semuanya, 1 sampai 5. Kemudian disubmit. Baru Anda nulisnya di Word, dikumpulkan ke ketua atau wakilnya. Gitu, teman-teman? Iya, Pak. Siap. Gitu, jawabnya. Jadi kalau di Word semua. Kalau di sini, di Word semua. Jangan satu di Word, dua di Word, tiga di ini gitu ya. Wah, nanti ini pusing saya ngoreksinya. Ya. Jadi cukup dituliskan di sini, saya misalkan nama Andi ya. Di Word dan kumpulkan ke ketua gitu. Begitu teman-teman. Nah, sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, setelah tayangan ini masuk di YouTube dan di Siakat, saudara harus presensi di kedua tempat itu. Ini saya ingatkan sekali lagi, yang mungkin baru masuk tadi ya, yang baru bergabung. Karena secara otomatis sistem di Siakat akan membaca komen Anda dan akan menganggapnya sebagai presensi masuk. Paham dulu teman-teman? Sudah mendengar semua? Iya, Pak. Siap. Kemarin saya pantau, ya, kemarin saya pantau itu, ya, di YouTube itu masih sedikit gitu ya. Jadi antara yang peserta yang masuk dengan yang komen di YouTube itu sangat sedikit, jadi tidak sinkron gitu ya, tidak sinkron. Dan ini sekarang oleh pimpinan Stekom ini dibuat untuk menjadi presensi Anda, begitu. Jadi Anda untuk dipilihnya untuk mematuhi itu, sehingga bisa dipastikan kita sudah melayani Anda, ya. Anda sudah menerima materi, ya, sudah melakukan kuliah online, begitu. Ya, sehingga nanti tidak ada kemudian hari saya nggak dengar apa-apa Pak, gitu ya, ya itu repot. Jadi saudara-saudara sudah harus untuk selalu presensi di situ. Ya. Selalu presensi, kemudian setelah tayangan ini, itu berlakunya kapan Pak? Berlakunya Anda harus segera, tidak boleh berlama-lama. Harus batas waktunya sampai jam 23.59 di hari yang sama. Maka daripada itu, mungkin untuk UAS kita yang lain itu nanti akan ada pengaturan lagi, karena akan saya sesuaikan dengan jadwal dari Siakat. Karena baru tadi siang tadi ada rapat pimpinan begitu, ya, menyampaikan itu. Jadi saya menyampaikan ke rekan-rekan semuanya. Jadi jangan lupa untuk selalu presensi. Ya, masih saya lihat di situ masih presensinya masih jauh dari cukup begitu ya, antara yang masuk kelas online dengan yang ada di YouTube dan di Siakat. Jadi teman-teman harus presensi. Itu sebagai bukti nanti akan daftar hadir saudara, otomatis itu. Jadi besok dosen juga tidak akan lagi membuat laporan mingguan secara manual, tetapi dosen akan mengandalkan sistem itu secara 100% begitu.
Jadi kamu kalau tidak teman-teman kalau tidak presensi langsung dianggap tidak adil begitu. Nah, eman-eman ya. Jadi teman-teman mungkin hal kecil itu jangan dilupakan, ya. Detail kecil itu jangan dilupakan. Itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya apakah boleh open book, Pak? Ya, atau open internet? Saya jawab boleh, ya. Jadi Anda boleh segala resource Anda Anda buka gitu ya. Mungkin Anda punya primbon gitu ya. Juga boleh ya. Punya primbon ya boleh. Ya. Buka itu boleh. Ya, catatan-catatan kita masih ada di blog itu nongkrong di situ ya. Anda bisa tadi gunakan ya. Satu contoh, kemudian tambah contoh yang lain atau dimodifikasi boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah Anda bekerja sama begitu ya. 2 orang atau beberapa orang mengerjakan satu begitu ya. Yang suruh mengerjakan satu, yang lain ngopi, itu tidak boleh. Ya, nanti hasilnya mirip-mirip juga nggak boleh. Ya, itu pasti akan kelihatan yang kerja sendiri sama yang tidak itu pasti kelihatan. Ya, nah itu. Jadi silakan Anda membuka resource banyak mungkin yang Anda punya. Ya, tetapi hanya satu yang tidak boleh yaitu kerjasama dengan teman sendiri ya. Silakan Anda mengerjakan itu sendiri. Waktunya itu adalah untuk UAS ini kita batasi untuk UAS ya, itu hanya 2 jam ya. Sejak upload, bukan sejak ini ya, sejak nanti saya share ke ketua. Misalkan share-nya bisa berlangsung nanti jam 7 ya, hitungnya kita jam 7 gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Pak solusinya kalau nilai saya jelek atau belum selesai dan sebagainya? Maka kita masih mengandalkan lapis ketiga untuk cadangan nilai kita, yaitu tentang tugas harianmu itu. Ya, nantinya saudara-saudara diminta untuk mengerjakannya. Itu nilainya masih bersifat UTS yang kemarin itu kita kasih dulu. Nilai itu bisa saja berubah, ya, bisa berubah tetap, bisa berubah naik, bisa berubah turun. Kalau Anda hari ini nggak ngerjakan UAS, ya itu pasti turun kan begitu. Ya, jadi mungkin ada yang kan nilainya sudah keluar Pak, itu nilai UTS sudah, ya, nilai UTS, ya. Jadi silakan nanti untuk tidak berpuas diri, ya, selalu masih ada pintu yang terbuka, ini kesempatannya, nilai ini, ya, nilai UAS ini bisa menambah signifikan hasilmu, bisa menambah sangat signifikan, ya, maka perlu Anda kerjakan dengan sangat baik sehingga nantinya nilai Anda memerlunya juga yang terbaik begitu ya. Kalau Anda mau yang terbaik, targetnya adalah IPK ya. Itu juga cari pekerjaan juga mudah gitu. Ya. Harapan saya dari Istekom semuanya lulus, tidak ada yang remedi ya. Tidak ada yang remedi, semuanya lulus bareng-bareng begitu. Ya. Semuanya baik-baik dan semuanya lulus bareng-bareng. Begitu teman-teman ya. Yang nanti untuk yang masih bekerja dan sebagainya, namun masih masuk kelas malam, bisa untuk menonton tayangan ini, boleh, gitu ya. Oke, teman-teman, gitu ya. Jadi silakan bekerja. Setelah ini kan UAS itu ya. Silakan bekerja semampunya, semaksimal mungkin yang Anda bisa, gitu ya. Membuka segala resource, gitu ya. Jadi waktunya 2 jam ini, gitu ya. 2 jam sejak upload ya. Misalkan nanti saya teruploadnya pukul berapa nih? 5:30 ya. Pukul 6:30 ya, berarti kita ngitungnya dari 6:30 setelah Anda di-share oleh ketua. Jadi artinya Anda punya waktu tambahan dari sejak penjelasan kita ini. Paham teman-teman? Halo, cek monitor. Paham, Pak. Paham, Pak. Mungkin Pak Monitor. mau tanya-tanya dulu? 4 menit. Monggo, silakan. Berhubungan dengan soal-soal kita ini atau tapi jangan tanya jawabannya gimana Pak gitu ya, jangan. Ini kan UAS gitu. Jawabnya gimana Pak? Pak, kalau siakatnya itu tidak bisa dibuka? Siakat tidak bisa dibuka itu lapornya ke Pak Bambang. Atau
Pak siapa? Chandra. Pak Chandra. Kasih nomor Iya. kontaknya. Di sini Sudah tak share di grup tadi. Sudah. Sudah tak share di grup. Oke, hubungi langsung Pak Chandra karena semua aktivitas Anda semua aktivitas mahasiswa dan dosen akan disiapkan. Jadi besok saya nggak bisa bikin laporan manual itu nggak bisa. Jadi saya mengandalkan Anda untuk mengisi daftar presensi begitu, Pak. Ya, atau Mas ya. Jadi artinya itu langsung nanti akan terekam. Saya nggak bisa ngutak-ngutak gitu ya. Istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah yang ada. Misalkan dulu muridnya Pak Jiri 40, tapi yang presensi cuma 10 Pak. Ya itu 10 gitu. Kita nggak bisa ngaku-ngaku lagi saya. Nah, adanya datanya yang itu ya. Artinya data yang bisa dibuktikan hanya 10, ya berarti saya dianggap hanya mengajar 10 orang. Begitu. Nah, itu kan yang lain artinya jadi gimana Pak? Ya jadi nggak bisa ini, ya nggak bisa masuk. Gitu ya. Dianggap membolos, begitu. Dianggapnya itu membolos. Nah, kalau UAS seperti ini, sebaiknya ini langsung Anda berkolaborasi dengan Mas Chandra, gitu ya, sehingga Mas Chandra bisa membantu Anda. Nanti bisa dibantu, ya. Harus loh ya hari ini kan karena berarti presensinya hari ini juga. Jangan sampai jam 23.59. Setiap kali Anda melakukan kuliah online dengan siapapun, harus langsung segera mengisi daftar hadir, ya. Pada saat itu diupload di sistem Siakap dan di sistem YouTube. Jika tidak, Anda akan langsung misalkan, wah capek Pak, besok aja. Nah itu nggak bisa sekarang. Kalau yang kemarin masih bisa ya. Ya udah, kalau kemarin kan kita kasih kelonggaran. Oh ya udah, besok aja presentasi. Kalau sekarang nggak bisa, dia dibatasi sampai 23.59 oleh sistem. Secara otomatis Anda yang tidak menulis itu pasti dianggap langsung bolos. Dan saya laporannya tidak bisa lagi manual. Laporannya ya seadanya itu yang ada di Siakap dan di YouTube itu. Jadi saudara dua ya, di YouTube dan di Siakapnya. Nah kemudian nanti misalkan ini dijadwal oleh Pak Bambang mungkin agak sedikit berbeda dan nanti itu kita gunakan untuk pembahasan pembahasan UAS kita. Oke teman-teman begitu? Saudara ada yang mau dikonfirmasi lagi? Waktu kita sudah terbatas ini kalau mati ini berarti Zoom-nya recording-nya sudah mati. Jadi kita hanya dibatasi waktunya. Ada yang ditanyakan? Pak, kalau untuk pengumpulannya itu maksimal 2 jam setelah ini, itu kan nanti kita ada jam kelas lain, terus gimana Pak? Oh, masih ada kelas lain. Ya berarti jam berapa ya? 23.59 aja ya? Jam 11 ya? Oke. Kalau hari lain nggak bisa ya? Karena tadi rapatnya begitu. Saya ingin ikuti rapat aja sebenarnya. Atau nanti kalau ini mati, nanti kita coba, saya lewat ketua ya, teman-teman ya. Nanti bagaimana? Oke. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi nanti saya lewatkan ketua. Mungkin Pak ini ada kelas. Dan ingat kita nanti hanya akan